tentang perkawinan. Silakan. Yang ada demikianlah mereka menjadi satu bukan dua, karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, itu cerai ayatnya. Itu ayat cerai. Hah? Maksudnya disatukan Tuhan itu bukan berarti kamu harus mempunyai istri satu, bukan gitu. Orang kalau menikah itu seperti satu. Iya sudah. Pak, demikianlah dulu Pak. Demikianlah mereka menjadi satu, bukan dua. Artinya itu sepasang. Jadi sepasang itu menjadi satu. Kalau demikianlah mereka menjadi satu, bukan empat, baru itu ayat untuk cerai. Kan tidak boleh cerai di ayat itu. Bukan masalah kamu harus menikahi satu, bukan gitu. Orang menikah itu mau dia menikahi orang wanita 4 tetap satu. Maksudnya apa satu di situ? Orang suami istri itu seperti satu sudah. Gitu. Dosa satu, dosa semua. Perempuannya istrinya dapat berdosa, ya suaminya ikut dosa. Bukan berarti membahas wanita laki-laki satu beristri satu. Bukan gitu. Justru ayat itu cuma ada larangan cerai. Tidak boleh bercerai. Jadi kalau suami istri walaupun istrinya itu menderita, disiksa, tidak dikasih nafkah, dipukul, tidak boleh cerai. Bukan membahas poligami. Sementara di Islam boleh cerai. Nah, boleh. Ajaranmu boleh cerai. Berarti kamu karena dalam Islam itu orang menikah itu harus sama-sama bahagia. Kalau perempuan dizolimi, tidak dikasih nafkah, apalagi dipukul, apakah harus diam? Maka dalam Islam boleh mengajukan cerai. Karena orang menikah itu harus dua-duanya bahagia. Bahagia itu bukan suami doang. Ajaran Tuhan Yesus. Itu artinya kamu tidak melakukan ajaran Tuhan Yesus. Makanya kalau ajaran Yesus seakan-akan kebahagiaan untuk laki-laki saja. Jadi kalau laki-laki jahat kepada istrinya dibiarkan, tidak boleh cerai. Kalau dalam Islam tidak boleh cerai. Iya, kalau dalam Islam itu ajaran kebahagiaan itu harus dua-duanya. Itu artinya kamu tidak melakukan perintah Tuhan Yesus. Makanya kamu jangan bilang kamu memuliakan Tuhan Yesus. Omong kosong. Ngomong kosong gimana? Ngomong kosong kamu bilang. Atau lagi saya coba kamu pakai dalil. Ajaran Yesus untuk siapa? Ya, pakai dalil. Untuk semua orang yang percaya, untuk semua orang yang percaya kepadanya. Oke. Coba kamu baca Matius 15:24 untuk Israel, Yohanes 17:9 berdoa untuk Israel, bukan untuk dunia dia berdoa. Matius 19:28 menghakimi 12 suku Israel. KBR 13:23 juru selamat untuk Israel. Matius 2 ayat 6 pemimpin Israel. Udah, kamu itu udah punya dalil. Maka itu umat kesayangan Allah. Itu umat kesayangan Allah. Kalau kamu ingin menyebarkan ajaran Yesus, kamu harus paham Bible dulu. Kamu tahu arti Israel enggak? Ngaku-ngaku pengikut Yesus. Kamu tahu arti Israel enggak? Israel itu umat pilihan Tuhan, emang keturunan Yakub. Kalau Yahudi dari Yahuda. Tuhan Yesus bilang, bukan aku yang memilih kamu, tapi bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Emang itu umat pilihan Tuhan. Israel artinya umat pilihan Tuhan. Iya, Yesus memilih kamu, bukan dituhankan dia. Dipilih supaya orang-orang mengakui dia utusan. Malaikat saja mengaku Yesus Tuhan. Kamu siapa? Manusia berdosa. Malaikat saja memberi kekuatan kepada Yesus. Masa Tuhan diberi kekuatan oleh malaikat? Malaikat saja mengaku Yesus Tuhan. Malaikat aja mengaku Yesus Tuhan. Malaikat mengaku Yesus Tuhan. Malaikat juga yang memberi kekuatan kepada Tuhanmu. Malaikat yang dari surga aja mengaku Yesus Tuhan. Kamu siapa? Sok menyangkal Tuhan. Gantian, jangan emos, Bang Kris. Jangan emos, pakai dalil. Pakai dalil kalau berani. Pakai dalil gantian. Lukas 2 ayat 11. Terus apa? Lukas 2 ayat 11 dalilnya. Malaikat mengakui Tuhan Yesus. Terus ketika kamu siapa menyangkal Tuhan Yesus? Kamu punya kuasa apa menyangkut? Gantian. Kamu masih kami ini penginjil gratis loh, gantian. Kok malah keturunan? Kamu masih menginjak tanah kok sok menyangkal Tuhan Yesus. Kamu coba izin dulu Ustaz. Ini sudah mulai ini. Begini Pak Kris. Anda mengatakan di Lukas 2 nomor 11 telah lahir juru selamat.
Kristus Tuhan di kota Daud. Betul? Itu Baik, malaikat loh, betul. malaikat yang memberitakan. Oke, ketika Tuhan itu telah lahir di kota Daud, begitu umur 8 hari, dia diserahkan ke Tuhan. Tuhan yang mana? Di umur 8 Tuhan Yesus hari, datang ke dunia dalam rupa saya Tuhan tidak Yesus bertanya datang dengar, ke dunia datang kemana. Kami makanya kalau benarkan saya jelasin, pernyataan Anda dulu. telah lahir, Makanya kalau saya jelasin jangan potong-potong. juru Kalau saya selamat, jelasin jangan Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Tuhan ini setelah lahir, genap umur 8 hari. Lalu dia diserahkan ke Tuhan. Tuhan yang mana? udah bisa saya ngomong, udah bisa saya jawab. Ya, silakan. Ya, jangan dipotong-potong ya. Tuhan yang Tapi kami jangan sembah, ngarang-ngarang. Tuhan Yesus adalah, diam dulu biar saya jelasin, biar kamu besok nggak nanya lagi. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan Yesus, Allah sendiri yang datang ke dunia mengambil rupa manusia. Sebagai rupa manusia, dia wajib melakukan apa yang menjadi tradisi di negara, di daerah dia tinggal. Sunat itu tradisi, dia melakukan itu karena dia sebagai manusia datangnya ke dunia, bukan sebagai raja, bukan sebagai penguasa, tapi dia datang sebagai manusia yang walaupun dia adalah Allah itu sendiri, dia merendahkan dirinya sebagai manusia, datang sebagai hamba. Tentu saja dalilnya di mana? Melakukan peraturannya. Dia dengar dulu, Dalilnya dia di melakukan mana? peraturannya sebagai seorang manusia. Sebagai seorang manusia Dalilnya di selayaknya mana? berdoa, tidur, dan melakukan aktivitas yang dilakukan oleh manusia sebagai seorang manusia. Oke, Kecuali ini bukan gereja, Bre. Bukan gereja ini. Pertanyaan saya, dengarkan coba. Laki-laki dan perempuan. Pertanyaan saya, Anda tidak berdasar dalil. Kalau Yesus itu utusan, ratusan ribuan ayat yang ada di dalam Bible saudara. Apa bisa saya jelasin lagi? Kalau bukan saya minta penjelasan, Bu, saya tidak minta dijelaskan, saya minta dalil. Kamu kan bertanya, ya saya jelasin. Saya bertanya, jawab saya pakai dalil. Bukan itu penjelasan. Kalau penjelasan, kalau kita bertanya ke Kristen, Yesus itu jelas Tuhan. Tetapi ketika kita masuk di dalam Bible, Yesus bukan Tuhan. Kalau saya jelasin nanti kamu nyangkal, saya kasih ayat nyangkal. Maunya apa sih? Istilah mana dalilnya? Tuhan itu berinkarnasi jadi manusia. Di mana dalilnya itu tertulis? Tuhan berinkarnasi jadi manusia. Lukas 13, Yohanes 13 ayat 13, Yesus mengakui dia Tuhan, tapi kamu nanti menyangkal. Percuma saya kasih ayat. Oke, gini Bang. Gantian. Pertanyaan saya di sini, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Gantian, aku aja yang jelasin. Ini kan anak saya. Ini nggak perlu penjelasan. Di sini Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Kapasitas saya menjelaskan. Tuhan yang mana? Kecuali kalau saya bertanya. Saya tidak bertanya. Saya nggak bertanya. Ngapain saya mau bertanya dengan Kristen? Kalau saya mau bertanya, saya bertanya ke Bible. Karena saya punya Bible. Jadi nggak boleh saya jawab nih. Boleh Anda menjawab pakai dalil. Saya tanya Anda, dengarkan dulu supaya paham pertanyaannya. Dengarkan. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Dengarkan dulu. Kamu salah. Dengarkan dulu kok malah gini jadinya. Kamu dengarkan. Boleh tidak? Boleh tidak mendengarkan pernyataan saya? Kamu salah. Ini bukan pertanyaan, pernyataan. Boleh tidak mendengarkan? Nggak perlu saya dengarkan. Kalau saya salah, dengarkan dulu. Boleh nggak saya jelasin biar kamu nggak salah? Iya, nanti Anda jelaskan. Saya bertanya di sini, oke, nanti Anda jelaskan. Kok nggak mau berhenti nih? Iya, apa Pak? Saya belum bertanya ini. Belum bertanya saya. Dengarin saya jelasin. Belum bertanya saya. Saya di sini mau mengambil satu referensi. Kalau kamu nggak menerima saya jelasin, ya udah saya turun. Mending turun. Karena Anda tidak ada dalil. Di sini saya menyampaikan satu referensi. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Artinya Tuhan yang telah lahir itu ternyata diserahkan juga kepada Tuhan. Ini menandakan Yesus bukan Tuhan. Itu loh. Kami tidak butuh penjelasan, kami butuh dalil.
Kalau kalau Kristen yang ditanya, kami paham. Jawabannya apa? Jawabnya Yesus Tuhan. Tetapi berbeda dengan isi Bible. Nah, ketika kita membaca isi Bible, ternyata Yesus bukan Tuhan. Nah, di sini Anda naik di tempat ini, komal-komal dialog. Ya, jangan bawa iman. Bawa data, isi Bible. Gitu loh. Bermunculan semua coten-cotennya. Nah, silakan. Selamat pagi. Oten Kak, ini namanya itu dia, apa itu dia? Teman-teman di bawah, jangan lupa layarnya di tap-tap ya, di tap-tap layar. Ya ini, kalau, ya Assalamualaikum Bang Prof. Waalaikumsalam, oke, sudah. Jadi, ya, ini bedanya komal-komal muslim ya dengan yang lainnya. Jadi kita itu kalau ada yang naik, kita beri kesempatan, disuruh milih. Kalau mau dialog, ayo. Bahkan disuruh menentukan temanya sendiri. Kalau tidak mampu, ya silakan. Kalau mau nanya-nanya, kan enak. Dan saya di sini, kami debater muslim ya di komal manapun. Terutama juga yang di sini khususnya. Itu kalau awal-awalnya tidak kami langsung dialog. Kita santai dulu, biar Bang Dalbo. Mungkin dia mau bertanya atau mau dialog dengan baik-baik. Diberi kesempatan. Nah, nanti kalau sudah kepanasan dia, ya saya angkat tangan. Tak serahkan kepada Bang Dalbo atau lainnya gitu kan. Ibaratkan bengkel, kalau sudah diperbaiki gak bisa. Ya, saya sebagai karyawan tak serahkan ke bos. Ini bos, saya tak sanggup bos gitu. Ya. Makanya silakan, jangan takut. Naik aja, tidak langsung ajak dialog. Ya, karena saya takutnya tidak tahu apa-apa diajak dialog, kan kasihan gitu. Ya kan? Dan Bang Prof, dan Oke. Apa selayar, selamat pagi. Selayar, selamat pagi. Halo? Hai. Kawan. Tunggu, lagi urus Selamat anak. pagi, kawan. Bentar. Oh, ke sana. Oke. Mudah-mudahan kamu hotel. Iya, Bang Dalbo. Ini hotel nakut satu ini. Nyiinnya. Nah, ini saya mau nanya lagi, nih menanggapi Bang Tata sama Bang Dalbo ini. Begini, Bang Dalbo, ceritanya begini. Kami itu kan ibadat hari Minggu ya, Bang Dalbo. Jadi kami memang mengharamkan untuk sabat, hari sabat, karena itu punya Yahudi. Ya kan, kalau Jumat itu ini sesuatu yang kita Ustaz Tahta ya. Bahwasanya hari ke-7 itu Tuhan beristirahat. Jadi hari Minggu itu, Bang. Pertanyaan saya ke umat muslim ya. Ini beneran ini gue ini. Mengapa umat muslim itu sholat pada hari Jumat? Dan itu diwajibkan. Udah. Hukum apa? Sudah ya Bang Tat ya? Udah, jangan ngeyel. Udah kan. Kalau nanya ke saya itu jangan panjang-panjang kan. Oke. Jadi, ya, itu pertanyaan aja jawab. Pada dasarnya sholat itu ibadah itu ya kalau sholat wajibnya ya 5 waktu. Kalau yang sunnah-sunnah itu kapan saja ya, asalkan bukan di waktu yang makruh atau dikir-dikir kapan saja, kuudan gitu, mau duduk mau berbaring. Nah terus silakan ibadah itu mau hari Sabtu mau hari Minggu, kalau ada ketentuan yang
yang khusus lah. Tapi harus pakai dalil. Otan mengatakan saya ibadah hari Minggu, iya silakan. Tapi jangan pakai dalil, tidak ada. Kalau Islam barusan ditanya oleh Bang Prof, kalau Islam gimana? Kan kita Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jelas. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu. Nah, mau milih hari apapun yang dikhususkan oleh Tuhan silakan, asalkan ada dalil. Misalnya ada yang hari Sabtu, ada dalilnya enggak? Oh ada ini sekian, oke silakan. Saya hari Minggu, ada dalilnya enggak? Loh, tahu ya, pusing. Nah, jangan mengaku itu dari Tuhan. Islam hari Jumat, ada dalilnya enggak? Ya ada. Kayak barusan itu, ya. Surat Jumu'ah itu, ya, surat ayat 9. Terus Islam itu enak, waktunya ada ayatnya, bacaannya ada ayatnya. Coba orang sholat di dalam Islam itu, seluruh dunia sama itu. Makanya kalau Bang Dalbo pergi ke Amerika dijadikan imam, mau dia. Karena sama, mau orang manapun tetap Al-Fatihah. Ya, itu enaknya Islam itu. Bacaannya sama, waktunya sama, di daerah masing-masing, terus caranya sama, ya menghadap ke kiblat yang sama. Teratur Islam itu. Kayak orang Yahudi juga teratur. Ada bacaannya, ada kiblatnya. Ya. Seperti itu, Bang Pro. Ya. Dalil Boleh yang saya jawab? berdiri. Boleh saya jawab pakai logika nggak, Bang Prof? Silakan Bang Belipo, susah tuh. Tadi kan dia bilang kenapa hari Jumat nih? Karena yang baru turun tadi itu kan dia nggak ini kan, nggak jawab pakai data kan, Ustaz Tahta kan? Boleh dong saya nggak jawab pakai data? Oke, saya jawab pakai data, cuma pakai logika saja. Tadi dia bilang kenapa orang Islam sholatnya hari Jumat, ya kan? Sedangkan hari Sabtu itu Sabat, hari Minggu itu Tuhan beristirahat. Jadi begini. Kalau dari penjelasan Anda, dari pertanyaan Anda itu kan sebenarnya sudah jadi jawaban. Berarti hari Jumat itu Tuhan itu aktif. Hari Sabtu nggak boleh bekerja. Tuhan nggak bekerja di hari Sabtu karena hari Sabat. Dan di hari Minggu dia non-aktif. Ngapain ibadah di hari-hari dia beristirahat dan non-aktif? Nggak aktif dia. Capek. Carilah Tuhan di waktu Tuhan itu aktif. Nah kalau Islam sebenarnya nggak lihat itu aktif atau nggak, diaktif sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang masa, sepanjang hidup, sepanjang dunia ini masih bekerja, begitu. Nggak ada dia tutup mata satu hari, satu detik pun, atau dia istirahat satu detik pun. Namun kalau cuma mau pakai dalil yang sudah ditanyakan, itu sudah jadi jawaban sebetulnya. Hari Jumat itu Tuhan ada. Hari Sabtu dia ada, tapi dia nggak boleh bekerja sebagai Tuhan. Karena hari Sabat. Di hari Minggu dia malah istirahat, non-aktif, saklarnya dimatiin. Jadi tepatlah orang Islam sholat di hari Jumat saat Tuhan itu lagi aktif. Iya Pak. Jadi hari Jumat itu Tuhan itu nggak lagi dimatiin saklarnya dan nggak lagi beristirahat karena Sabat. Lagi memang kerja dia di hari kerja. Sudah, stop, standby. Iya, oke. Ya. Dan Bang Tahta. Lanjut pertanyaan kedua, ya kan? Kapan, kenapa umat Muslim itu pada saat di Ka'bah di Baitullah itu selalu kan teman-teman saya Oten itu kan bilang gini, nyium batu itu adalah apa nanti masuk surga gitu. Nah, pertanyaan saya, tolong dijawab lagi. Apakah cium batu itu adalah suatu kewajiban sehingga bisa menghapuskan dosa, atau anggap kalau di agama kami itu dosa warisan itu langsung hilang semua dosanya gitu karena ada yang menanggung. Berarti batu itu juga menanggung dosa umat Muslim. Nah, silakan dijawab Bang Tata sama Ustaz Filipus. Oke, pertama yang saya harus jelaskan adalah
Sepertinya ini. Hajar aswad itu bukan wajib, tapi sunnah. Sunnah itu apa? Aqwalun nabi wa af'alun nabi. Perbuatan nabi atau ucapan nabi. Au sukuti. Maksudnya sukut di situ ada orang melakukan sesuatu, nabi diam. Berarti menunjukkan perbuatan itu boleh. Ya. Kalau nabi melarang, berarti perbuatan itu dilarang. Nah, itu sukut namanya. Jadi sunnah. Terus, kenapa kok sunnah? Karena kita umat Islam itu selalu melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Oh, ternyata Nabi pernah mencium Hajar Aswad. Makanya kata Sayyidina Umar, wahai Hajar Aswad, kamu itu ya batu, ya makhluk. Saya tidak pernah melihat Rasulullah mencium kamu, saya juga tidak akan mencium. Tapi karena kami ini cinta ke Rasulullah, Rasulullah mencium Hajar Aswad, ya maka sunnah. Kalau kami ikut-ikut, ya berarti sunnah. Sunnah di situ dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Terus kenapa kata-kata menghapus dosa ada masalah? Kan sunnah. Sunnah itu perbuatan baik. Dalam Al-Quran, al-hasanat yudhibna syai'at. Perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan jelek atau dosa. Bukan cuma Hajar Aswad. Sunnah-sunnah yang lain pun gitu. Misalnya ada duri di tengah jalan. Wah ini, kalau saya tidak buang ini ganggu orang ini. Takutnya orang nanti kena duri ini. Akhirnya dibuang. Takut mengganggu orang. Ini sunnah juga. Maksudnya apa? Ini pahala. Ya. Berarti Maka kata saya nanya lagi sekali. Berarti cium Hajar Aswad ini sejatinya adalah karena mencintai Rasul, bukan cinta batu ya? Iya, mengikuti karena Nabi pernah melakukan gitu. Dengar tuh Ten. Ya itu doang ya. Jadi jangan dikatakan wajib. Itu sunnah. Hanya saja umat Islam itu kenapa kok harus mencium? Karena kita datang dari jauh-jauh, pingin melakukan apa juga yang dilakukan oleh Nabi. Gimana kita nggak nyium kan? Kalau saya bukan nyium lagi, Ustaz. Kalau ke sana, insya Allah kalau saya ke sana, saya peluk itu. Saking rindunya sama Baitullah, bukan sama tuh batu itu, material bumi itu. Ngapain sih saya? Karena saya rindu dengan Masjidil Haram. Kalau perlu setiap tiang Masjidil Haram itu saya peluk, saya saking rindunya. Dan kalau saya pulang, saya nggak mau berjalan mundur, maju. Saya belajar berjalan mundur sehingga saya tidak membelakangi Baitullah atau Haramain begitu. Iya, bukan karena saya cinta itu batu-batu, karena rindu pada tempat itu. Sudah 38 tahun hidup di muka bumi, baru tuh kali saya ke situ. Tapi enggak karena saya cinta itu beton semen itu, ngapain? Iya, uang kita cinta ake ya, beli karena kan ada dulu tahun berapa itu demam ake itu dibeli, dicium-cium apa, ada masalah. Sama bang, saya baru pertama beli motor, juga saya cium bang, saking enak senangnya gitu loh. Tapi saya nggak nyembah motor sih. Iya, ciumnya di situ tetap inamal amalu biniyat, bukan menyembah, bukan mengkultuskan, enggak. Ya cium biasa aja. Yang penting, saya senang karena saya udah lama ingin beli ini. Tidak masalah dengan niatan cuma kayak gitu. Yang salah itu bisa mengkultuskan, menganggap dia itu berlebihan kayak Tuhan apa. Nah ini yang nggak boleh. Ustadz Tata, boleh kata apa dasar Rasulullah Nabi Muhammad SAW mencium Hajar Aswad? Ini pertanyaan dari teman-teman di bawah. Silakan Ustadz. Kenapa? Dasar Nabi Muhammad SAW mencium. Kalau dasar langsung hadisnya nggak ada. Cuma gini loh. Hajar Aswad itu kalau kita lihat sejarah kan batu yang mulia, wong dari surga. Ceritanya itu Nabi Adam itu rindu ke surga. Untuk mengurangi rasa rindunya dibawakan batu dari surga. Sama seperti saya pernah ke Palu dulu. Akhirnya di Palu itu ada sesuatu yang yang tidak ada lah, atau yang istimewa lah. Saya rindu ke Palu. Akhirnya datang tetangga saya ke sini, Tata, ini loh batu ini. Oh iya, saya dulu cari batu-batu ini di sana. Kan rindunya itu semakin berkurang gitu loh.
terpuas sudah. Walaupun cuma berupa benda. Nah, maka sejarahnya Hajar Aswad itu batu dari surga. Sehingga tidak sama ya dengan yang lainnya. Lalu Rasulullah menciumnya. Kalau ditanya apa alasannya? Loh, kan itu batu awalnya dari surga. Sejatinya beliau rindu kepada surga kan, begitu berarti Ustaz Tahta. Maaf ini saya juga nyerang Ustaz Tahta nih. Iya ya. Aku satu lagi boleh Ustaz Tata? Iya. Ini pertanyaan logika ya, tidak menyangkut dalil. Ketika Itok Maria, Bunda Maria, berdoa kepada Tuhan. Kok itu sih? Ya, berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ini waktu Yesus masih kecil ya, masih baby, masih bayi. Ya Tuhan, jadikanlah anakku ini anak yang soleh ya Tuhan. Ketika doa Itok Maria, Bunda Maria ini tidak dikabulkan, apakah Yesus berdosa Ustaz Tata? Silakan. Ya enggak lah, dosa apanya? Apalagi kan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu ya fitrah suci. Jadi kalau dosa-dosa apa yang enggak? Ya. Kata-kata ya Tuhan di situ kan maksudnya Tuhan yang dikenalkan oleh nabi-nabi Israel sudah. Gitu. Makanya Yesus sendiri ikut ibunya. Ibunya berdoa ya Tuhan, ya Yesus juga semalaman dia pergi untuk berdoa kepada Allah. Lukas 6 ayat 12. Dalil langsung ya. Jadi Pak Bang Fandi, kita berdua aja nih sesama muslim nih yang saling serang lagi nih. Jadi pertanyaannya nggak mungkin lah Yesus berdosa karena tidak menjawab, karena memang tidak ada dalilnya Maria pernah menyembah dalam nama Yesus. Begitu. Kalau ada dalilnya besok pagi saya kembali lagi sama Lord kalau ada dalilnya Maria menyembah Yesus. Ini, Bang Lord, saya mau bertanya ke Anda karena Anda setiap naik di sini bertanya melulu. Saya juga mau bertanya ke Oten. Dan bagaimana prakteknya nantinya ya? Bang Lord, dengarkan pertanyaan. Siap. Ya, yang pertama, bersalam-salamanlah kamu dengan cium kudus. Maksudnya apa ini? Bersalam-salamanlah kau dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Roma 16:16. Ini bersalam-salaman kamu dengan cium kudus. Ini gimana ini? Pengertian. Saya jawab ya karena saya mantan Oten. Saya jawab karena saya mantan Oten. Cium kudus itu artinya cium tanpa hawa nafsu, mungkin itu yang saya pahami. Karena dulu juga saya gitu. Jadi masalahnya begini Pak Filipus. Bagaimana kalau istri kita seandainya kita cotenin, istri kita dicium oleh 4, 5, 7 laki-laki. Kan ini bersalam-salaman ini. Gimana ya, selama masih cium kudus nggak apa-apa kan? Cium kudus itu cium tanpa hawa nafsu, cium rasa kasih sayang tanda persaudaraan kemungkinan dilakukan. Tapi itu kalau dia meraba-raba gimana? Nah, kalau sudah itu sudah bukan cium kudus, itu sudah cium kudis. Karena gatal kan? Digaruk. Salahnya. Artinya gimana? Kalau cium kudus itu dulu prakteknya itu dicontohkan kepada Paulus dan Petrus pada saat ditangkap tentara Romawi gitu kan, yaitu cibibir gitu kan, cibibir. Nah itu Ustaz Filipus. Jadi ya betul kata Ustaz Filipus tadi Bang Dalbo gitu kan, cibibir dia kan ciuman kudus itu sudah dipraktekkan oleh Petrus sama Paulus gitu pada saat ditangkap tentara Romawi. Jadi artinya tidak menggunakan hawa nafsu gitu kan, hanya sebagai kasih sayang gitu kan sesama. Nah ini saya ceritakan dulu waktu saya belum jadi pendeta ya, waktu saya belum sekolah Alkitab. Oh iya Lord Oreo, saya sekolah Alkitab loh, itu foto saya penamatan biar tahu sedikit. Jadi pernah sebelum saya jadi pendeta sih, saya masih jemaat biasa, seorang pemuda begitu, tapi ya udah agak dewasa lah, 16-an begitulah, agak remaja lah begitu. Jadi saya praktekkan juga cium kudus itu, saya nggak ada nafsu begitu, tapi di sebelah kanan saya ada seorang cici bawa anaknya begitu, sama anjing di bawah kursinya. Nah, anaknya ini
sekitar umur 8 bulan lah begitu, apa dia 8 bulan apa 9, pokoknya belum setahun kayaknya, itu sebab belum bisa jalan tuh anak. Saya tanya begini, Ci, kok anaknya nangis-nangis terus sih? Oh, belum makan kayaknya. Oh, emang sudah bisa makan ini anak? Karena masih agak bayi nih. Iya, sudah agak makan, sudah bisa makan. Tapi pisang, dia kasih makan pisang digaruk sama sendok, terus dicelupin di air panas. Oh, begitu. Harusnya kalau pisang aja, kalau susu aja. Jangan pisang susu, tapi tangan saya kesana kemari sih. Pisang susu begitu. Kalau pisang. Kalau susu, tapi tangan saya juga iya kan. Gitu. Tapi kudus gitu. Itu bagaimana itu? Tunggu. Jadi gini ya. Kalau cium kudus itu menurut saya berlaku kalau saya mencium Bang Dalbo. Tapi kalau saya mencium seorang wanita yang seksi, cium modus itu. Pasti. Iya, yang namanya normal susah sekali mempraktekkan cium kudus kepada lawan jenis. Jujur, saya pernah jadi OTN 25 tahun, saya susah sekali mempraktekkan cium kudus kepada lawan jenis, apalagi dia cantik, apalagi cici-cici yang waduh, kayak ubi kupas gitu loh. Nah, nggak bisa saya. Paling 10 cium kudus, 9 yang sukses, 1 yang sukses, 9-nya nggak kudus. Pak Filipus, saya mau nanya nih, kalau nenek-nenek apakah Anda berikan ciuman kudus juga? Kalau nenek-nenek, kakek-kakek, om-om, mungkin saya bisa, ya 100 kali cium kudus, paling 100 itu cium kudus semua. Tapi kalau 30 tahun ke bawah yang masih kencang kulitnya, aduh berat banget saya cium kudus gitu loh. Habis, aduh gimana ya? Kecuali saya nggak normal lah, mungkin saya bisa praktekkan cium kudus itu. Karena ini istri orang loh, atau ini anak orang. Apalagi kalau ada pacar saya di situ, nggak bisa saya cium kudus. Nggak bisa, jujur ini jujur namanya ya. Karena cium kudus ke orang normal kepada orang normal nggak mungkin, susah. Kalau sama nenek-nenek bisa dong. Jadi benar Bang Filipus, jadi ciuman kudus itu adalah ajaran Bang, sesuai dengan Roma. Yang apa kata Bang Dalbo tadi, benar kita itu diajarkan gitu kan, setradisinya Paulus dan Petrus gitu kan, sebelum matinya itu sebagai martir gitu kan. Jadi gitu Bang Dalbo. Dan itu wajib kita amalkan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketemu teman gitu udah biasa Bang Dalbo. Tapi jujur ya, bagi orang-orang normal terus mualaf, orang-orang normal seperti saya terus mualaf merasa rugi begitu ya, merasa agak rugi ya dari segi keduniaan sih, dari segi kedagingan. Maaf saya pakai bahasa sebelah. Dari segi kedagingan, karena dalam Islam itu tidak diajarkan cium kudus, satu. Yang kedua, maksudnya tidak diajarkan itu yaitu larangan terhadap iktilat ya kan, Tata ya. Nggak bercampur begitu, sehingga aduh gimana mau cium kudus kalau di belakang itu pada pakai pakaian panjang-panjang semua kan, terus di belakang lagi, terus di belakang jauh nggak satu ruangan lagi. Jadi kita kehilangan cium kudus itu, para mualaf ini kehilangan praktek cium kudus itu. Tapi karena memang itu sudah ajaran, ya udah kita manut dan patuh, dan alhamdulillah terbiasa untuk tidak cium kudus begitu ya. Kalau sekarang cium kudus satu-satunya pada anak dan istri begitu. Tapi lama-lama ya jadi cium kudus juga sih kalau sama istri saya gitu. Pak Selayar sudah monitor, Pak Selayar? Pak Selayar, jangan terlalu terburu-buru dipraktekkan itu cium kudus, Pak. Ya, halo. Ya, Anda Muslim Pak Kristen? Kristen. Ya, silakan apa yang ingin Anda tanggapi atau disanggah apa yang kami bicarakan tentang perkara cium kudus. Silakan. Kalau cium kudus menurut saya juga tidak tahu pasti. Cuma itu kan budaya Eropa kan itu. Kalau budaya Indonesia kan tidak begitu. Oh, ada di Alkitab bukan? Masalahnya ada tertulis di dalam Bible. Bukan ada tertulis Eropa, di dalam Bang. Bible. Karena ada ayatnya, Bang.
Ada ayatnya di 1 Tesalonika 5:26, Roma 16:16, 1 Petrus 5:14, 1 Korintus 16:20. Ini ada ayat. Bersalam-salamanlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Artinya semua yang ada di dalam gereja itu, mau bini orang, mau anak orang, dicium kudus semua. Apakah prakteknya ini sudah Anda lakukan? Gimana? Silakan. Kan Bang Dalbo, Ya, itu sudah kita praktekkan. Sesuai dengan pembelajaran dari gembala. Lanjut. Ya, itu juga apa ya, gimana ya? Saya lebih ke itu budaya sih itu. Budaya orang Eropa, orang-orang di sana kan begitu, kalau bertemu mereka cium pipi kan. Ada ayatnya, Bang, di Bible. Loh, Petrus sama ayatnya Paulus juga ada. cium pipi. Kan tidak ditulis kalau tidak cium kudus tidak berdosa kan. Tidak sini juga. ada Cuman kan budaya ada saja, perintahnya. Cuman kan ada perintahnya gitu loh. Kalau Ya, nggak taat tidak cium perintah kudus kan juga sejatinya tidak apa-apa. iya. Tapi nggak ada ayatnya Tidak begitu. berdosa kan kalau Tapi tidak. nggak ada ayat. Cuman kalau perintahnya ada. Tapi tidak cium kudus tidak apa-apa, nggak ada ayatnya. Betul. Tapi itu perintah. Eropa Itu sana perintah kan. sebagai suatu cara mengeratkan hubungan kayaknya, atau saling melepas rindu antar umat, antar jemaat begitu. Tapi larangan konteksnya kan untuk untuk jemaat tidak di melakukan sana. juga larangan perintah untuk atau dalil untuk tidak melakukannya tidak berdosa nggak ada. Bukan saya rasa. Ini bukan masalah saya rasa. Kalau Karena di sini kan, kalau di sini ibaratnya berjabat tangan kan. Kita kan tidak mungkin cium. iya Bukan budaya betul. kita kan di sini. Kalau di tempat kita yang nggak melakukan itu, perintah itu tidak dilakukan. Berarti ada perintah yang dipilih untuk dilakukan, ada yang dipilih untuk tidak Nah, itu dilakukan. konteksnya untuk jemaat di sana. Masalahnya itu bukan masalah diabadikan. besar. Iya. Dalam Pak Filipus, izin dulu. Perkataan jemaat di sana. Saya rasa Bang, masalah besar bang kalau tuh cici-cici itu saya cium gitu loh. Bang Layar, kan ini tertulis di dalam Bible. Ini bukan perkara budaya. Kalau Anda mengatakan itu di sana, dimit dulu Bang, anaknya nangis. Wah, tunggu ya. Tunggu. Ya, mute dulu. Ini kan di Bible. Kalau Anda mengatakan, oh itu budaya di sana. Apakah Anda menerima ketika Yesus hanya diutus untuk Israel? Tentu Anda katakan, itu tidak. Padahal ada juga ayatnya. Di Matius 15:24. Nah, Kristen yang dibawa silakan naik. Saya nggak bisa bayangkan ya kalau saya ketemu sama Ustadz Tahta, ada pertemuan sama Ustadz Dalbo, sama Ustadz Fandi kira-kira ya. Terus kita ketemu, istri-istri kita bawa semua nih. Terus saya habis cium Ustadz Tahta, cium peluk sama Ustadz Dalbo, saya cium peluk sama Ustadz Fandi. Istri-istrinya juga tring. Aduh gimana? Aduh, istri saya timpai loh. Waduh, bisa kena kaki mukaku. Kalau itu kan bersalam-salaman jabat tangan kan itu ajaran Islam. Iya, tetapi sesama mahram, Bang. Bukan ya, itu ajaran semua. Islam. Tidak dibilang ya betul. Enggak ada ikhtilaf dalam Islam, Bang. Enggak ada tuh. Saya jabat tangan sama istri Anda jabat tangan sama istri saya. Wah, saya pukul pakai rotan kecil, rotan tikus juga itu tangan itu. Enak aja lu. Bukan saya cemburu, emang nggak boleh. Tapi katanya cium kudus itu tidak pakai nafsu. Apakah mampu yang namanya manusia biasa yang memang diciptakan lengkap dengan nafsu? Itu kan saya udah jelaskan tadi. Nenek-nenek, kakek-kakek, dibawa. Oh iya. Iya, saya sudah jelaskan tadi. Kalau sama nenek-nenek, kakek-kakek, sama laki, saya mampu 1000%.
Pas pergi ke sama cici-cici nih, yang lagi netein anaknya nih di dalam tempat ibadah nih lagi netein, buat otomatis kan saya ngelihat sesuatu nih. Terus pas nyium Ikut kudus nete nih. juga. Awah. Masalahnya saya normal, Bang. Lihat dia lagi nete anak, terus udah maju ke depan nih. Kita sudah salam-salaman semua nih sama pendeta, berbaris, mengantre begitu, tak cium kudus, cium kudus. Pas ini sudah biasanya kan kalau praktek cium kudus, mohon maaf, bukan kita pernah di gereja kita mempraktekkan itu. Pendeta dan juga para pelayan, para majelis jemaat, pengurus majelis itu, para imam-imamnya lah begitu, dari imam musik, pemain keyboard, pemain rebana, pemain song leadernya, choirnya itu kan di atas itu namanya majelis, di atas tuh kita berjejer begitu di atas. Nah, jemaat nih yang putar nih. Nah, sama cici-cici itulah yang cium kudusnya ini saya kadang masalahnya saya bukan nafsu ya, bukan birahi tingkat tinggi ya, bukan, atau enggak terkontrol, enggak. Saya ini normal loh. Oke, nenek lewat, kakek lewat, si om lewat, si Ujai lewat misalnya kan, si Anto lewat. Nah, sekarang si Cici nih atau si Noni lewat yang subhanallah. Apa mampu saya? Enggak lah, cium kudus. Pasti secara walaupun kita berusaha akan tercampur sedikit lah, paling lumayan sedikit lah, minimal sedikit ada rasa sesuatu yang tidak kudus begitu, alias kudis. Begitu, Bang. Di gereja kita praktek itu. Cium pipi kiri, cium pipi kanan, cium pipi kiri, cium pipi kanan, bergantian, berputar begitu, berputar dari kanan ke kiri, yang lain duduk, setelah sudah lain kembali, begitu secara beraturan. Dan kita praktekkan itu. Setelah itu kita sesama majelis sama pendetanya untuk pegang tangan sambil cium kudus, cium pipi kiri, cium pipi kanan begitu. Ya, yang namanya choir, pemain rebana, itu kan gadis-gadis tuh rata-rata kan, karena mau loncat-loncat nih rebana kan. Karena kita kan dari aliran karismatik ya, loncat-loncat pakai musik. Nah, terkadang kan cindo-cindo di situ, ada cindo-cindo. Mana tahan, kata Dono. Mana tahan. Gitu. Kecuali enggak normal. Kalau abang enggak bilang begitu, munafik lah namanya itu, Ustaz Talbo. Atau bukan munafik ya? Ya jangan-jangan ya begitu deh. Enggak, Ustaz Talbo, kalau cuman ada dua, munafik atau yang kedua, maaf saya enggak ada rasa. Yang miring itu loh, Bang. Oke, saya kembali lagi di Pak Slayer. Pak Slayer sudah monitor? Mungkin Anda mau bertanya atau mau membuka tema baru untuk dialog. Kalau Yesus itu hanya hamba, utusan Allah. Lagi netein anaknya kayaknya Pak Slayer ini. Ini laki-laki dia. Iya kan, dia ngantar anaknya ke yang menetei dia gitu, kayak cerita saya tadi gitu loh. Sambil nawarin, Jangan dia ikut susu, kalau pisang, kalau pisang, kalau susu, jangan pisang susu, pisang susu, sambil tangan saya kerja gitu loh. Mungkin. Astagfirullahaladzim. Kok saya lagi ngetawain dosa saya sendiri ya di masa lalu. Aneh. Teman-teman yang Kristen silakan naik. Ini ada Ban Slayer juga, tapi masih jauh ya. Dan jangan lupa layarnya di tap-tap ya. Di tap-tap layarnya teman-teman. Yang Kristen silakan naik. Kirim permintaan.
Tapi jangan ada saling ini ya. Di sini kita beredukasi, mengkaji kebenaran, bukan menghujat. Yesus hamba Tuhan sebagai juru saya rasa bukan sebuah narasi miring. Jelas ada ayatnya, Yohanes 5:30. Oh, masih banyak ya kalau disebutkan, banyak banget Yesus hamba Tuhan. Ini judul perikop saya ambil. Oke, iya Yesus hamba Tuhan perikop kan, ada satu perikop yang menyatakan Yesus hamba Tuhan. Jadi nggak salah ya Pak Filipus. Iya dong, ini perikop, nggak ngujat, nggak asumtif, nggak apa ya, nggak ngalor ngidul lah, nggak segala macam. Jelas ini dalilnya ada, ayatnya banyak malah. Kalau ayatnya banyak. Banyak kata Ustaz Tunggul, banyak. Banyak. Banyak kata Ustaz. Nggak asumtif. Bawajingan. Banyak banget malah. Itu. Jadi dijelaskan lah Oten yang kalau naik, dijelasin lah ke kita uclim ini, biar kita uclim itu paham bahwa dia adalah Tuhan. Ini Pak Filipus, kita berikan ruang coba ini Oten satu ini Pak Lor untuk bertanya lagi. Silakan Bang Lor. Pak Lor. Tapi kok saya jadi ingat roti jela yang dipanggang di atas teh sapi ya? Lihat layar Anda. Filipus. Tapi saya itu gambar apa sih Bang? Silakan Bang Lor. Tanya lagi. Kecil banget saya nggak bisa baca. Oh, kecil banget tulisannya, apa namanya? Nggak bisa kebaca. Cuman gini supaya gini. Silakan Bang Lor, bertanya lagi. Oke. Silakan. Nah, ada Oten original ini Ustadz Filipus, saya jadi Oten-Otenan gitu kan. Tapi otak saya sudah jadi otak Oten gitu kan. Saya pindahkan dulu otak Islamnya jadi otak Oten sekarang. Ya kan? Sama. Saya kadang bisa jadi Oten juga sih. Tergantung sikon. Biar mancing Oten original kita ini. Oke, pertanyaannya berikutnya silakan nanti dijawab Ustadz Tahta, ya kan? Sebentar, saya lagi merangkai kata-kata narasi yang bagus ini biar netizen di bawah teredukasi kan. Kalau belum ada Oten, kita nyerang Ustadz Tahta sama Ustadz Dalbo. Sepakat, Bang Filipus. Saya dapat Oten lagi di Ustadz Tahta. Siap. Filipus ini ya. Bang Tata siap-siap, Bang Dalbo siap-siap ya. Nah, sama Bang Pandi. Oke, Tunggu dulu, panggil dulu guru kita Ustadz Tata, jangan sampai dia jauh. Jut katanya, oke. Ada. 2 lawan 2 ini, maju. Berdua jadi lanjut. Oke, pertanyaan saya berikutnya ini ya kan buat Ustadz Tahta. Tuhan kami ya itu berwujud ya kan. Allah itu segambar dan serupa. Benar ya Bang Filipus ya, di dalam Bible itu ada. Iya dong. Sedangkan umat Muslim Tuhannya itu tidak berwujud gitu kan. Bagaimana umat Muslim itu bisa menunjukkan atau membuktikan eksistensi Tuhan seperti Tuhan kami? Karena Tuhan kami berkenosis atau berinkarnasi. Wah, ini aku jadi Oten bener nih, jadi penginjil nih gua nih Bang Filipus. Oke. Tolong jangan ajarkan ikan berenang lah. Pokoknya silakan berkata-kata Pak Lord, tapi jangan mengajarkan ikan di atasmu itu untuk berenang ya. Pertanyaan saya Bang Tahta, Setahta. Kalau kami itu jelas, wujudnya jelas, hidungnya jelas, matanya jelas, karena kami sudah berkedagingan gitu kan, sesuai dengan Yohanes 1 pasal 1 gitu kan, ya enggak. Nah kemudian pertanyaan buat umat Muslim, kami tahu siapa yang kami sembah, berwujud gitu kan, berbentuk seperti kami, bahkan ada Tuhan kami berambut gondrong gitu kan, bahkan nanti di Cina lain lagi, di Korea lain lagi, tetapi itulah sebagai pembuktian kami bahwasanya kami menyembah Tuhan yang berwujud. Pertanyaannya panjang udah. Ya, bagaimana membuktikan Tuhan Allah SWT? Wah ini keren, aku bahasa ini juga. Okay. Tuhan Allah SWT itu apa bisa seperti kami, Tuhan yang berwujud? Mantap. Lanjut. Okay. Pertama,
sifatnya Allah itu wujud ada. Yang menunjukkan adanya Tuhan itu ya adanya langit dan bumi ciptaannya itu. Tidak mungkin ada sesuatu adanya wujud sendiri, gak mungkin. Makanya nama Allah itu ismun ala datil kholiq, yaitu nama pencipta, ya, pencipta alam semesta. Yang kedua, kalau Tuhan kami jelas wujudnya apa, oke, berarti ajaran pagan. Karena kalau ajaran pagan itu dewa-dewanya menjelma jadi manusia, wujud ada, jenis kelaminnya ada, ya. Nah kalau kita kan ajaran samawi. Ajaran samawi itu kata Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Pertama, dia tidak serupa dengan apapun. Mukhalafatul lil hawadisi. Atau Asy-Syura ayat 11. Laisa kamislihi syai'un. Kalau dalam Bible Keluaran 9:14. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Ya, Yesaya 40:18. Yang kedua, samawi itu Tuhan itu tidak bisa dilihat. Ya, kalau dalam Al-Qur'an la tudrikuhul absar, Al-An'am 103. Kalau dalam Keluaran Perjanjian Lama, Keluaran 33:20, mati manusia kalau melihatnya. Kalau Perjanjian Baru Yohanes 5:37, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Yang terakhir Tuhan itu Esa, kul huwallahu ahad, atau Ulangan 64 atau Markus 12:32. Makanya ketika orang Quraisy ajaran pagan menceritakan, Muhammad, kamu ini kok menolak Tuhan kami? Bahkan kami diajak Tuhan satu. Gimana? Wong kami keperluannya banyak. Tiba-tiba dia dikenalkan Tuhan satu. Akhirnya gini aja, apa perbedaan Tuhan kami dengan Tuhanmu? Ceritakan Tuhanmu seperti apa? Pertama, Tuhannya orang pagan itu kan banyak. Maka oleh Nabi Muhammad dikenalkan, kul huwallahu ahad. Allah itu satu, tidak banyak. Yang kedua, orang pagan itu meminta kepada makhluk. Seperti patung, doa kepada patung berhala. Allahu samad. Cuma Allah. Jangan kamu minta kepada ciptaanmu sendiri. Kamu buat-buat sendiri minta. Kalau minta itu kepada Allah. Allahu samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Yang ketiga, Tuhannya pagan itu diperanakkan. Makanya Lata Uzamana itu dikatakan anaknya Allah. Sama seperti Yesus disebut anak Allah. Pelantara itu. Maka dibantah dengan, kalau Tuhanku, kata Nabi Muhammad, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Yang keempat, karena Tuhannya pagan itu berwujud serupa seperti makhluk, maka dibantah. Kalau Tuhanku, kata Nabi Muhammad, walam yakulahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Ya. Jadi kalau ditanya, Tata, kenapa Tuhanmu tidak bisa dilihat? Sedangkan Tuhan kami jelas, yaitu tanpa wujud, ya bisa dilihat. Iya, karena kamu ajaran pagan. Kalau saya ajaran samawi, seperti Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya para nabi. Ya, jadi jangan bangga kalau mengatakan Tuhannya itu wujud, berarti pagan gitu aja. Karena Tuhan yang dikenalkan oleh nabi-nabi samawi, satu, tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun, diam di zatnya sendiri. Gitu, silakan. Oke, saya yang kedua, saya bertanya nih. Nah, karena kami Oten ini, ya sadap sekali, kami Oten. Kok saya geli sih tulang pinggang saya ini. Astagfirullahaladzim. Jadi Oten-Oten itu sering mempersoalkan tentang tidak wujudnya wajah Allah, tidak wujudnya zat Allah, karena dia adalah zat, kan begitu. Jadi orang-orang Muslim ini tidak bisa melihat Allah sama sekali. Bahkan katanya masuk surga pun gak akan pernah melihat Allah. Ya, saya mohon maaf, saya tidak sedang menyinggung Al-Qiyamah itu 223 untuk dijelaskan ke Ustaz Tahta. Ustaz Tahta jauh lebih faqih dibanding saya terhadap penjelasan itu. Nah, sekarang saya mau tanya tentang hal itu, dia itu Al-Qiyamah 22 ayat 2 sampai 23.
sama Ustaz Tahta. Bagaimana penjelasan? Karena dia zat kok bisa dilihat di dalam Al-Qiyamah 2223 itu gitu loh. Nah, kami sebagai Oten ini bertanya, gimana wujudnya dan gimana kita tahu kalau itu nanti dia menampakkan zat itu menampakkan diri bahwa oh ini adalah eksistensi saya, ini adalah saya. Gimana kita tahu kalau zat yang ada itu adalah zat Allah? Nah, monggo pertanyaan ini dijawab. Ini kayaknya otennya pada pinter semua di Bang Dalbas sama Tahta nih, dua-duanya ini. Maksudnya itu yang di kalimat wujuh yauma idin nadira itu kan. Ya. Jadi di surga melihat Allah gitu ya. Dan juga di hadis-hadis. Nanti kita kan ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, gimana kita nanti di surga melihat Allah? Apakah tidak berdesakan?" Ibaratkan gitu. Ya tidak. Sebagaimana kamu melihat bulan purnama, ada enggak? Ayo kita lihat bulan yuk. Terus berdesakan, kan enggak? Nah kayak gitu. Terus gini, kata-kata samawi, Tuhan tidak diceritakan wujudnya seperti apa, yang penting dia ada, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Karena ajaran samawi itu menceritakan kita di dunia ini. Makanya ibaratkan disuruh bersabar gitu loh. Allah tidak mau menampakkan diri di dunia, siapapun tidak boleh. Kalau ingin melihat Allah, nanti ada waktunya. Kapan? Di surga. Ya, jadi beda. Kalau di dunia, makhluk atau manusia memang Allah tidak mau menampakkan dirinya. Tapi nanti umat Islam atau orang-orang beriman kepada Allah melihat. Kapan? Di surga. Karena surga ini diciptakan yang kekal. Ibaratkan HP itu memorinya kuat udah. Ya, sehingga menerima mau berapa giga pun terima. Kalau bumi ibaratkan cuma 1 giga. Ya tidak muat. Ya kalau diisi dengan aplikasi-aplikasi yang banyak. Sehingga nanti Allah memperlihatkan dirinya bukan di dunia. Ya. Jadi kata-kata Allah tidak kelihatan wujudnya seperti apa. Karena semua para nabi menceritakan seperti itu. Berarti kita tidak bisa dong melihat Tuhan. Bisa. Tapi nanti ada waktunya. Yaitu di surga sesuai di dalam Al-Quran. Al-Qiyamah itu. Wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Nah sesuai ayat itu. Ya. Nah sedangkan di dunia. Buktinya bumi tidak mampu. Pasti Ustaz Balipus pernah baca kisahnya Musa yang ingin melihat Allah. Falamma tajalla ya. Bertajalli itu. Lalu, Ya, betul. padahal kata ulama, Allah itu tidak menampakkan dirinya. Cuma di antara ribuan hijabnya Allah buka satu. Gunung itu hancur. Lalu Nabi Musa jatuh tersungkur sampai pingsan. Makanya Allah tidak mau menampakkan dirinya karena kita ini masih ada di dunia. Dunia ini tidak kuat untuk menanggung kuasanya Allah. Makanya di dalam 2 Tawar 6:18, 1 Raja-Raja 8:27, Tuhan tidak mau turun ke dunia karena dunia ini tidak muat menampung kekuasaannya Allah, kan gitu. Ya seperti itu alasannya. Nanti di surga karena di surga itu beda sudah ya. Alamnya beda. Nah, oke. Jadi teman-teman saya Oten, jelas ya ini dari pihak Muslim sudah menjawabnya. Ustadz mereka ini, Ustadz Tahta ini sudah menjawabnya bahwa Islam itu ternyata akan bisa melihat Allah SWT gitu loh. Tetapi disuruh bersabar, disuruh beriman dulu begitu. Nah, apa itu iman? Ada di dalam surat Paulus, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan seterusnya. Apa itu arti iman? Berarti kalau iman itu sesuatu yang tak terlihat. Ya, dalam Ibrani ya, bahwa dan bukti pada sesuatu yang kita harapkan, kan begitu. Berarti yang kita harapkan, yang sudah ada bukan iman namanya, yang terlihat bukan iman namanya. Saya berniat, saya beriman, saya berniat sama dengan berniat juga itu iman itu. Saya berniat mau ke kota Manado besok. Kalau sudah di Manado itu bukan beriman lagi, tapi sudah melihatnya. Tapi tadi sudah dijelaskan bahwa memang akan melihat bukan wajah ya, tapi zat atau eksistensi Allah SWT itu akan terlihat menurut
Al-Qiyamah berapa tadi? 23. Ya, seperti itu. Jelas di sini sudah dijelaskan bahwa kalau manusia itu bisa melihat Allah, itu hancur. Karena sekali Musa saja sampai pucat, pulang-pulang ke ke rumahnya di tanah Midian, istrinya yang orang Midian, siapa itu namanya, itu mukanya pucat, sampai pucat kayak orang ketempelan begitu, karena saking takutnya begitu melihat sesuatu. Padahal baru api yang salah satu hijabnya dibuka. Jadi makasih penjelasannya, Ustaz Tata. Saya dan Lord Oreo lagi mikir-mikir, lagi berikhtiar nih untuk buat serangan selanjutnya kepada uclim ini. Iya kan? Oke. Lipus. Saya mungkin sudah kembali dia. Masih banyak. Ban selayar, kok pingsan bang? Ya, Kristen di bawah, yang lain silakan naik. Jemput temannya ini pas selayar ini belum dialog sudah pingsan. Lanjut. Oke, Bang Filipus, kita lanjut ya, menyerang Setahta ya. Silakan. Saya lagi ngikhtiar ini. Iya, saya sudah selesai banyak pertanyaan ini, Bang Filipus sama Ustaz Tata ini kan. Yang paling nanti sulit dijawab nanti kan. Sebentar saya carikan dulu ini. Ini memang catatan saya banyak ini, Bang. Ini pelajaran pendeta saya ini, dari pendeta MBM, pendeta siapa itu, Ucup berbulu ya, Ucup penuh bulu ya kan, banyak itu pendeta saya itu. Kemudian ada pendeta gede lucu ya. Nah, lengkap ini, Bang. Bentar, saya buka dulu sebentar. Beberapa detik ya. Sebentar, saya tertarik dengan cerita ini, Bang Tahta. Oh iya, saya masih ingat. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan ya, Bang Tahta ya. Saya lupa ayat apa Al-Qurannya itu, nanti tolong di ini. Bahwasanya terlihat kapal yang berlayar di lautan. Ada ya, kalau nggak salah Ustaz Filipus ya, ada Bang Tahta ya. Bagaimana mungkin dalam proses penciptaannya, ya. Kalau nggak salah itu ya. Ya. Nah, yang ada melihat kapal berlayar di lautan gitu. Nah, ini pertanyaannya gini nih. Biasa teman-teman saya OTEN itu nanya gini, bagaimana bisa bumi belum diciptakan sudah ada kapal layar gitu? Apakah kapal layar itu diciptakan oleh Tuhan Allah SWT? Nah, lanjut kan dijawab Bang Tata. Itu karena ayatnya belum ketahuan, tapi sudah pernah saya baca. Di ayat itu baca terakhirnya, sebagai tanda-tanda kekuasaannya Allah. Maksudnya gini loh, Allah menciptakan langit dan bumi, terus ada yang lainnya, terus kapal-kapal. Coba maksudnya gini loh, kapal itu kan dari besi, berat. Kok bisa dia mengambang di lautan gitu? Padahal berapa ton itu, kalau bukan kekuasaannya Allah. Tapi orang Kristen mengartikan ayat itu, loh, kok Allah menciptakan kapal? Bukan. Di ayat itu, semua itu tanda-tanda kebesaran Allah. Andaikan tidak kebesaran Allah, mana mungkin kapal yang dari besi yang begitu berat bisa enak dia menyeberangi lautan. Nah, salah pahamnya itu diartikan seakan-akan Allah menciptakan langit dan bumi terus menciptakan kapal. Bukan gitu. Kita disuruh mikir kan, makanya umat Islam itu selalu gini. Subhanallah. Lihat kapal-kapal, lihat pesawat besi itu. Kok bisa seperti burung dia terbang? Subhanallah, kan gitu. Kalau kita mau berpikir. Tapi karena orang-orang tidak berpikir, melihat hal-hal kayak gitu itu biasa saja. Padahal sesuatu ciptaannya Allah itu bisa menimbulkan pahala. Lihat gunung-gunung yang tinggi, Masya Allah. Lihat kapal-kapal yang berlayar dari besi berat, atau kapal terbang yang besi kok bisa seperti burung, enak banget. Itu semua tanda kekuasaannya Allah. Jadi ayat di situ intinya menunjukkan kepada kita tanda-tanda kebesaran Allah gitu. Bukan Allah menciptakan langit dan bumi terus menciptakan kapal, bukan gitu. Intinya itu tanda-tandanya kebesarannya Allah itu kita biar berpikir, iya ya, biarkan gitu loh. Nah, itu cuma salah mengartikan doang ya. Silakan. Coba baca ayatnya yang terakhir itu.
Kalau ketemu ayatnya coba. La ayatin liulil albab, mungkin gitu kalau nggak salah. Pokok intinya sebagai tanda kuasanya Allah. Supaya kita berpikir begitu. Ya, Ustaz ya. Ustaz Tahta, di framing gitu Ustaz Tahta. Jadi mereka menganggap ketika proses penciptaan langit dan bumi itu ada kapal gitu juga, Allah membuat kapal gitu. Padahal itu bukan berbicara tentang proses penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi itu sudah terbentuk kan seperti itu kan Ustaz Tahta ya. Kemudian di sana banyak sumber daya alam yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh manusia, termasuk kemudian sains itu kan. Ya, salah satunya adalah bahwa kapal itu yang kemudian memberi manfaat bagi sesamanya. Jadi bisa dari Probolinggo naik kapal laut ke Madura, lewat dermaga, pelabuhan, kan seperti itu kan Ustaz Tahta maksudnya itu ya. Terus ayat terakhirnya apa bunyinya? Demikian itu menjadi tanda kebesaran Allah. Dikatakan itu. Kalau nggak salah gitu ayatnya. Pokoknya di ayat terakhir itu intinya. Ya, di bunyi yang terakhir itu. Jangan cuma baca setengah-setengah gitu. Harus sampai selesai ayat itu. Udah, silakan. Ya, Bang Palipus, ada nanya lagi sebelum saya tanya berikutnya? Ini saya banyak tanya. Belum. Lanjut dulu. Oten 2. Oke, pertanyaan. Saya banyak pertanyaan ini Bang Dalbo, Bang Tahta ini ya. Yang mungkin Oten, teman-teman saya Oten nggak mungkin belum sampai ke sana, tapi saya sudah duluan sampai nih. Di dalam Quran surat Al-Jin ya. Wah, ini berarti umat Muslim ini ada jin juga nih di dalam Al-Quran yang masuk ini kan. Wah, ini nggak ada pertanyaan ini sama teman-teman Oten nggak?